Di jantung hutan tropis Indonesia, tersembunyi salah satu makhluk paling luar biasa di dunia. Mereka adalah makhluk yang tenang, cerdas, dan penuh kasih sayang orangutan. Tapi siapa sebenarnya mereka? Bagaimana cara hidupnya di hutan lebat? Dan apa ancaman terbesar yang mereka hadapi hari ini? Mari kita kenali lebih dalam primata langka yang hanya bisa kita temukan di 2 pulau di dunia, Kalimantan dan Sumatera. Orangutan adalah salah satu spesies kera besar, sepupu dekat manusia yang berbagi sekitar 97% DNA yang sama dengan kita. Nama orangutan berasal dari bahasa Melayu dan Indonesia. Orang berarti manusia, hutan berarti hutan, manusia hutan. Terdapat 3 spesies utama orangutan: orangutan Kalimantan Borneo, orangutan Sumatera Sumatran, dan orangutan Tapanuli. Yang terakhir ini bahkan baru diidentifikasi secara ilmiah pada tahun 2017. Orangutan hanya dapat ditemukan di alam liar di 2 pulau di dunia, Kalimantan dan Sumatera. Mereka hidup di hutan hujan tropis yang lebat, di mana mereka menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon. Ya, orangutan adalah makhluk arboreal sejati. Mereka membangun sarang baru di atas pepohonan setiap malam untuk tidur, dan bisa membangun hingga 30.000 sarang sepanjang hidupnya. Berbeda dengan gorila atau simpanse yang hidup dalam kelompok besar, orangutan cenderung solita. Mereka biasanya berjalan sendiri, kecuali betina dengan anaknya. Orangutan sangat tergantung pada buah-buahan, terutama ara, sebagai makanan utama mereka. Tapi saat musim buah langka, mereka juga makan daun, kulit pohon, bahkan serangga. Yang luar biasa, orangutan adalah primata paling lambat berkembang. Bayi orangutan disusui hingga usia 6-8 tahun, dan selama itu, mereka belajar langsung dari induknya cara bertahan hidup di hutan. Ikatan antara ibu dan anak ini adalah salah satu yang paling kuat di dunia hewan. Orangutan dikenal sebagai salah satu makhluk paling cerdas di dunia hewan. Mereka memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa, terutama dalam hal menyelesaikan masalah dan menggunakan alat di alam liar. Orangutan sering menggunakan ranting atau batang kecil untuk mengambil serangga dari lubang kayu, mengorek sarang rayap, bahkan untuk mencongkel buah berduri seperti durian. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan logika dan perencanaan kualitas yang jarang ditemukan di alam bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa orangutan mampu merencanakan ke depan, seperti memilih rute tertentu di hutan tergantung musim buah, dan bahkan membuat alat untuk digunakan di masa depan. Tak heran banyak ahli biologi yang menyebut orangutan sebagai salah satu hewan dengan tingkat kecerdasan paling tinggi di dunia. Sayangnya, semua kecerdasan dan kemampuan luar biasa orangutan belum cukup untuk melindungi mereka dari ancaman terbesar, manusia itu sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi orangutan menyusut drastis akibat deforestasi. Hutan hujan tropis yang menjadi rumah mereka ditebang untuk membuka lahan perkebunan sawit, tambang, dan pemukiman di banyak wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pohon-pohon raksasa yang dulu menjadi jalur hidup orangutan kini hanya tersisa sebagai tanah kosong. Kondisi ini memaksa orangutan turun ke tanah dan mendekati permukiman, yang sering berakhir tragis. Mereka dianggap hama dan diburu, bahkan dibunuh. Yang lebih menyedihkan, bayi orangutan kerap ditangkap dan dijual sebagai peliharaan eksotis. Sementara induknya biasanya dibunuh karena mencoba melindungi anaknya. Bayi-bayi ini mengalami trauma luar biasa, kehilangan habitat dan kasih sayang ibu mereka, sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan sosial orangutan. Organisasi konservasi memperkirakan bahwa jika tren ini terus berlangsung, orangutan bisa punah di alam liar dalam waktu kurang dari 30 tahun. Ini bukan hanya kehilangan satu spesies, tapi hilangnya bagian penting dari ekosistem hutan tropis Indonesia. Meski situasi terlihat suram,
masih ada harapan, dan itu datang dari banyak pihak yang peduli. Berbagai organisasi konservasi seperti Blue Eyes Foundation, Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), dan International Animal Rescue telah bekerja keras untuk menyelamatkan, merawat, dan melepasliarkan kembali orangutan ke habitat alaminya. Mereka menjalankan pusat rehabilitasi, tempat di mana orangutan yatim piatu dirawat, diajarkan kembali cara memanjat, mencari makan, dan hidup mandiri di alam liar. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun, karena orangutan butuh belajar seperti halnya anak manusia. Tapi momen ketika seekor orangutan akhirnya bisa kembali ke hutan adalah simbol kemenangan bagi konservasi. Tak hanya itu, edukasi kepada masyarakat lokal juga penting. Penduduk sekitar hutan diajak untuk ikut melestarikan lingkungan, menjaga kawasan lindung, dan menjadikan hutan sebagai bagian dari masa depan, bukan hanya sumber ekonomi sesaat. Kita juga bisa berkontribusi dengan tidak membeli produk dari perusahaan yang merusak hutan, mendukung gerakan lingkungan, atau bahkan menjadi donatur adopsi simbolik orangutan. Orangutan bukan sekadar hewan liar, mereka adalah makhluk cerdas, lembut, dan bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia. Tapi masa depan mereka tergantung pada kita semua. Dengan menjaga hutan, menolak perusakan alam, dan menyebarkan kepedulian, kita bisa memberi mereka harapan untuk tetap hidup bebas di alam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.